Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim penilai debat konstitusi 2018, kami dari Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Saya Desi Kristiani selaku pembicara 1, di sebelah kiri saya Ferry Gideon selaku pembicara 2, dan Hanifah Fauzia selaku pembicara 3. Dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu hak angket Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disebut DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK, kami menyatakan bahwa dalam mosi perdebatan kali ini, karena berdasarkan pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki hak dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu hak angket. Berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang MP3 menyatakan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Mendasar pada pasal tersebut, DPR menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah tak hanya terbatas pada pemerintah ataupun eksekutif. Oleh karena KPK sebagai pelaksana undang-undang, maka DPR berwenang melaksanakan hak angket terhadap KPK. Untuk itu kami menyatakan pro dalam mosi perdebatan kali ini, dan untuk argumen pro selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Syarat dalam negara hukum dan demokrasi sebagaimana yang dikatakan oleh saya, memang harus ada parlemen yang mengawasi jalannya kinerja dan tindakan pemerintah. Hak angket merupakan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR untuk mendapatkan suatu tata kehidupan yang demokratis. Maka DPR merupakan instansi utama bagi terselenggaranya akuntabilitas. Karena melalui DPR lah kekuasaan rakyat dioperasikan. Pengoperasian kekuasaan rakyat itu tercermin antara lain dari fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Dengan demikian, hak angket yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu wujud dari penyelenggaraan prinsip akuntabilitas yang dilaksanakan oleh DPR dalam negara yang berkedaulatan rakyat. Pertanyaan dasar dalam mosi ini, apakah KPK termasuk objek yang bisa dikenakan angket oleh DPR? Menurut Prof. Yusril Iza Mahendra, DPR berhak mengangketkan KPK karena pertama, KPK adalah pelaksana undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Maka DPR berhak mengangket KPK untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan undang-undang oleh KPK. Kedua, KPK dapat dikategorikan dalam ranah lembaga eksekutif yang mempunyai wewenang penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi yang sejatinya kewenangan kepolisian dan kejaksaan di bagian eksekutif. Ketiga, KPK dibiayai oleh APBN. Keempat, dalam kasus Senturi yang diangket oleh DPR adalah kebijakan dana talangan Bank Indonesia kepada Bank Senturi sebesar 6,7 triliun pada tahun 2009. Secara tidak langsung, yang diangkat oleh DPR adalah Bank Indonesia. Padahal di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 adanya jaminan Bank Indonesia adalah lembaga negara independen. Secara konstitusional, DPR berhak mengangket KPK karena KPK dibentuk dengan undang-undang. Kewenangan penyelidikan DPR melalui angket adalah untuk menyelidiki efektivitas pelaksanaan undang-undang. Berdasarkan persidangan undang-undang KPK, KPK adalah lembaga yang berkepentingan tidak berhasil pihak kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK diberikan kewenangan yang superbadi dan independen. Jikalau hal tersebut yang menjadi alasan KPK tidak tunduk pada hak angket DPR, menurut kami tidaklah benar, karena dalam proses negara hukum tidak ada satu lembaga pun yang lepas dari akuntabilitas termasuk KPK. Lalu kenapa masih ada perdebatan lagi mengenai keabsahan KPK sebagai objek hak angket DPR? Sesungguhnya perdebatan mengenai hak angket DPR sudah selesai pasca putusan MK Nomor 36/PU 15/2017, di mana dalam pertimbangan hukumnya MK menyatakan bahwa KPK adalah lembaga yang di dalam melaksanakan kewenangannya bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Akan tetapi jika diaplikasikan ke dalam teori pemisahan kekuasaan praktik oleh Montesquieu, KPK termasuk ranah eksekutif karena melaksanakan tugas penyidikan, dan mengungkap tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan pihak kepolisian dan kejaksaan. Mahkamah Konstitusi dalam kedudukan yang berjilid sedikit sebagai the guardian of the Constitution, serta MK merupakan penafsir tertinggi konstitusi atau the sole interpreter of Constitution. Dalam filosofi, Satyendra Harjo mengatakan bahwa putusan MK seperti bidung atau ludah api. Selain itu, jika kami mahasiswa mempelajari tentang teori MK dan mengutip pendapat Alexon bahwa putusan MK merupakan suprakonstitusional normatif ini, seharusnya tidak ada lagi perdebatan mengenai hal ini dan tidak ada opsi lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, izinkan kami sekali lagi menyatakan bahwa kami berada pada posisi pro terhadap mosi debat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu hak angket DPR terhadap KPK, kami menyatakan kontra karena berdasarkan pasal 20
DPR memiliki salah satu hak, yaitu hak angket, yang dimana berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD 3 menyatakan bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan hak angket tersebut, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Akan tetapi dalam rapat paripurna tanggal 26 April 2017, DPR secara kelembagaan memutuskan untuk melaksanakan hak angket terhadap KPK, yang dimana hal tersebut merupakan tindakan yang melanggar batasan penggunaan hak angket. Karena secara kelembagaan KPK bukanlah pelaksana kekuasaan pemerintah ataupun eksekutif, melainkan lembaga negara yang bersifat independen. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa KPK bukanlah objek hak angket DPR. Maka dari itu kami menyatakan kontra dalam masih perdebatan kali ini. Dan untuk argumen kontra selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara 2. Mendalami masih ini, kami ingin menjelaskan dua hal besar. Pertama, bagaimana kedudukan KPK terhadap kultur ketatanegaraan Indonesia. Kedua, apakah KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR? Untuk menjelaskan hal pertama, kami mulai dari teori klasik hukum tata negara Montesquieu yang memisahkan tiga cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Akan tetapi menurut Prof. Miriam Budiarjo, abad ke-20 teori klasik tiga cabang Montesquieu ini mengakibatkan teori teoritas politika tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dimungkinkan adanya suatu organ negara yang mempunyai fungsi campuran masing-masing bersifat independen atau regulatory body. Menurut Dr. Zainal Arifin Mohtar, sifat independen suatu lembaga negara mandiri dapat dilacak dari beberapa ciri dan pola yang ada. Misalnya, terkait pemberhentian pimpinan yang hanya dapat dilakukan oleh sebab-sebab dan tata cara yang diatur dalam undang-undang yang melatari pembentukannya, kepemimpinan yang kolektif dan kolegial, jumlah ganjil keanggotaan pimpinannya, hingga persoalan masa pergantian pimpinan yang dilakukan tidak secara serentak tetapi menggunakan pola yang berjenjang. Berdasarkan ciri dan pola yang Dr. Zainal Arifin Mohtar katakan, sudah cukup untuk mengatakan bahwa KPK adalah lembaga negara mandiri. Ditegaskan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi, Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Menurut Prof. Jimli Asidiki, KPK tidak termasuk cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Tetapi KPK adalah cabang kekuasaan keempat dari pemerintahan setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut Prince Leroy, terdapat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yaitu lembaga kekuasaan yang keempat. Saya pembicara 3 dari tim kontra akan menjelaskan apakah KPK dapat dijadikan objek hak angket DPR. Walaupun hak angket adalah hak konstitusional DPR, namun dalam penggunaannya wajib tunduk pada batas-batas dan legitimasi yang ada, baik yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang MD 3. Berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD 3 beserta penjelasannya, sudah legislatif dan eksekutif yang dapat diangket oleh DPR adalah lembaga eksekutif. Kalau tujuan hak angket DPR terhadap KPK untuk pengawasan, DPR tetap dapat mengawasi KPK selama tidak terkait dengan proses pro justisia yang sedang dijalankan KPK. Selain itu, DPR juga dapat mengawasi KPK melalui rapat-rapat kerja yang diadakan, misal antara Komisi 3 DPR dengan KPK. Kami menyatakan hak angket DPR yang seharusnya di dalam sistem presidensial menjadi senjata pamungkas karena dapat berujung impeachment presiden dan atau wakil presiden hanya ditujukan untuk lembaga-lembaga yang tidak determinan dalam check and balance seperti KPK. Dengan demikian, pelaksanaan hak angket DPR terhadap KPK merupakan tindakan pelanggaran batasan sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD 3 beserta penjelasannya. Karena secara kelembagaan, KPK bukanlah lembaga pelaksana kekuasaan pemerintah atau eksekutif, melainkan KPK adalah lembaga negara independen sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang KPK. Walau putusan MK final and binding, namun dalam putusan MK nomor 3 dan garing PU 15/2017 lemah. Kenapa? Karena pada putusan ini hanya 5 hakim yang menyetujui dan 4 hakim disetujui pemilihan. Semua argumen ini terasa aneh karena mengambil analogi menyamakan KPK dengan pihak kepolisian dan kejaksaan karena memiliki tugas penyelidikan dan tuntutan tindak pidana korupsi. Dan dalam putusan ini, Zainal Arifin Mohtar mengatakan bahwa MK sangat seperti menjilat tugas sendiri karena beberapa putusan